Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Edo Irawan, tetap di channel saya Edo Irawan, yang sering kali membahas soal pajak, khususnya untuk pemutihan pajak. Oke, kali ini kita mau bahas soal syarat-syaratnya. Jadi kemarin sudah kita upload video tentang pemutihan pajak itu yang tercover apa saja. Nah, kali ini kita mau membahas soal syarat-syaratnya. Khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, itu program pemutihan pajak kali ini itu sama persis, yaitu adalah penghapusan pajak pokok kendaraan dan penghapusan denda pajak pokok kendaraan. Nah, selain itu ada lagi poin ketiga, yaitu penghapusan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Yang dihapus cuma denda sumbangan wajib ya, bukan pokok sumbangan wajib. Nah, karena ini menjadi banyak polemik, jadi banyak pertanyaan dan membuat rancu masyarakat. Katanya cuma bayar setahun, setelah bayar kok masih ada denda jalan selama pajak tertunggak. Nah, itu bukan denda sih, itu membayar sumbangan wajib. Yang nunggak itu cuma bayar pokoknya, nggak bayar dendanya. Nah, oke, kita kembali ke garis merah, ke benang merah. Kita bahas soal syarat-syaratnya. Yang pertama adalah kita harus, nah ini harus ini, kendaraan kita itu harus nunggak pajak. Kalau kita kendaraan nggak nunggak, kemudian kita berpajaki, nah itu hitungannya normal. Nah, itu ya jelas ya. Di sini pastikan kendaraan kita itu nunggak pajak. Yo, selama berapa tahun mas? Bebas. Karena pajak berapa tahun pun, ketika kita pajaki kali ini cuma bayar sekali pajak jalan tahun ini. Kemudian syarat yang kedua adalah kita datang ke kantor Samsat induk di mana kendaraan kita terdaftar di Samsat tersebut. Nah, ini khusus untuk pajak yang terlambat dan kebetulan melewati masa pergantian STNK dan plat nomor atau pajak 5 tahunan sekali itu. Dan kalau hanya terlambat pajak tahunan, tidak ganti plat, tidak ganti STNK, itu bisa saja kita melakukan pembayaran pajak dan kita berhak mendapatkan program pemutihan pajak itu melalui pembayaran online. Kemudian bisa juga di kantor Samsat, di Samsat keliling atau kantor Samsat bantu. Nah, itu bisa. Misalnya kendaraan kita terdaftar di kota A, kemudian kita sedang di kota B dalam satu provinsi, itu bisa. Nah, kemudian syarat yang ketiga ini adalah berkas-berkasnya. Nah, untuk tahun 2025 ini kita harus mempersiapkan berkas kita untuk menikmati program pemutihan pajak kali ini. Kemudian untuk berkasnya apa sih mas? Nah, ini ya. Saya tekankan di sini untuk berkasnya, yang penting itu semuanya asli. Dan meskipun semuanya asli, belum tentu semuanya berlaku. Nah, kita bahas dari hal yang terkecil dulu. Yang paling utama adalah STNK. STNK di sini harus asli dan sesuai data kendaraan kita. Dan di situ tertera bahwasanya masa berlaku STNK kita atau pajak kita itu sampai kapan, dan di situ terlihat kita menunggak pajak itu berapa tahun. Nah, di situ terlihat ya. Jadi di sini harus asli, tidak boleh yang fotokopian. Dan kalaupun hilang, itu harus kita urus dulu sampai ketemu, sampai muncul STNK asli. Kemudian berkas yang kedua, STNK. Nah, di situ ada tertera nama dan alamat. Maka berkas yang kedua adalah identitas diri yang sesuai dengan alamat dan nama yang tertera di STNK tersebut. Nah, untuk identitas ini bisa menggunakan SIM. Nah,
Nah, SIM di sini adalah penerbitnya adalah dari Polri, kemudian dan KTP itu juga berlaku selama nama dan alamatnya kita itu sama persis dengan yang di STNK, dan itu harus asli. Loh Mas, bagaimana kalau STNK dan KTP itu beda? Misal beda nama, itu otomatis kita harus balik nama. Kemudian Mas, bagaimana kalau namanya itu sama, orangnya sama, cuman sudah beda alamat atau udah pindah alamat karena ikut orang tua atau ikut suami atau ikut istri atau merantau? Nah, itu bagaimana? Nah, silahkan simak video saya yang lain di deskripsi ya. Di situ ada video tentang bagaimana ketika KTP kita sudah berbeda dengan STNK. Itu ada, kita harus mengurusnya dan kita harus padankan alamat kita. Kemudian itu untuk kedua berkas adalah untuk pajak yang terlambat tahunan dalam kategori misal 2 tahun, 3 tahun tapi tidak melewati pajak 5 tahunan ganti plat nomor, ganti STNK. Bagaimana Mas jika pajaknya itu telat 2 tahun tapi yang tahun lalu itu harusnya pajaknya itu ganti plat dan ganti STNK? Nah, itu kita harus bawa berkas yang namanya BPKB asli ya, nggak boleh fotokopi. Loh Mas, bagaimana kalau BPKB-nya sekolah? Sekolah itu sekolahan, bukan di Pegadaian atau di bank ya. Nah, kalau BPKB-nya nggak ada, itu contohnya untuk jaminan pinjaman, itu kita bisa datang ke instansi di mana kita menjaminkan BPKB tersebut untuk kita tukar dengan surat berharga yang lain untuk kita jadikan syarat untuk menikmati proses atau program pemutihan balik nama, program pemutihan pajak tahun ini. Nah, kemudian itu untuk BPKB adalah di mana pajaknya itu melewati pajak 5 tahunan ganti plat, ganti STNK tanpa ganti kepemilikan atau tanpa balik nama. Kemudian syarat yang keempat, jika sekalian balik nama dalam artian kita beli kendaraan bekas, kebetulan kendaraannya itu murah karena pajaknya mati 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Dan itu selain ketiga berkas tadi, itu kita pastikan atau kita harus membawa berkas yang namanya kwitansi jual beli. Loh Mas, kwitansinya bagaimana? Formatnya bagaimana? Nah, itu kalau kita jual beli nggak dikasih kwitansi bagaimana? Tenang saja, kwitansi bisa kita adakan sendiri. Nah, untuk videonya sudah saya buatkan beberapa tahun yang lalu. Silakan cek juga di deskripsi, akan saya cantumkan linknya tentang kwitansi sebagai syarat balik nama. Nah, jika kwitansi ini salah saja atau bahkan nggak ada atau salah, itu kita otomatis pasti disuruh pulang, disuruh mencari yang punya nama sesuai di STNK lama kita. Misal kita beli atas nama orang luar kota ya, kita harus disuruh ke luar kota tersebut mencari orang tersebut untuk sekedar minta tanda tangan. Parah. Padahal selain kita bisa buat sendiri, kita bisa ke loket fotokopi, tinggal bilang Mas sekalian tolong buatkan kwitansi. Nah, di sana bisa buatkan kwitansi dengan biaya yang lumayan. Untuk selembar kertas kecil dan sobek materai Rp10.000. Nah, itu harganya cukup lumayan. Kalau kita buat sendiri atau bahkan ketika kita melakukan jual beli, itu pastikan juga tertempel dibubuhi materai Rp10.000. Nah, itu pasti berlaku asalkan nama yang tanda tangan di situ adalah nama yang sesuai dengan di STNK lama kita. Nah, itu untuk beberapa syarat berkas untuk program pemutihan tahun ini. Cuma simpel toh, cuma 2 loh, STNK, KTP, itu yang utama. Kalau melewati 5 tahunan ya bawa tambah lagi BPKB. Kalau balik nama cuma tambah kwitansi. Nah, enak banget toh. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau menikmati indahnya program pemutihan tahun ini. Semoga teman-teman yang nunggak pajak tahun ini diberi kemudahan untuk menghidupkan pajak kendaraan teman-teman semuanya, diberi kelancaran tanpa ada halangan, dan semoga tidak ketemu oknum yang melakukan pungli. Wah, itu harus hati-hati sekali.
Semoga dengan adanya edukasi video-video seperti di YouTube seperti ini mendidik atau bisa memberi pencerahan teman-teman agar tidak terjerumus ke dalam hal yang saling memperlancar dan menghidupi pungli-pungli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.